kemudian penggunanya juga orang standar seperti kita-kita ini. Yang namanya khilaf ya sebentar lah, jangan terlalu, jalannya sudah nggak sepi lagi ya ngebutnya segera. Oke, ketemu lagi di Rider Senja. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dengan Rider Senja dan Islam. Buat teman-teman yang udah lama banget bergabung dengan saya, terima kasih banyak. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. By the way, ini sedang berada di Jawa Tengah. Rencananya mau ke Pantai Karangjae. Woo! Wura. Ini saya berada di Jawa Tengah, mana saya juga kurang paham, tapi di Kabupaten Rembang. Kawasaki Ninja, the legendary bike. Ladies. Awo. Oh, ini teman saya Agus Salim pakai Kawasaki Ninja 250 Fi, dan ini Yustam pakai CBR 250 RR. Oh iya, baru ingat saya karena teman saya bawa CBR 250 RR. Saya jadi ingat sama teman-teman, banyak yang nanya tentang Yamaha R25 versus CBR 250 RR yang jatuh di perumahan Pakuwon City Surabaya kalau nggak salah. Semoga korban yang meninggal juga dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara balap liar di jalan raya, motor ini versus ini, kalau saya melihat sih di versus kan gitu, Yamaha R25 sama CBR 250 ya jelas menang CBR 250 lah. Kalau di versus juga kayaknya juga nggak perlu banget. Misalnya mau ngetes speed dari motor ini versus ini, kalau memang bener-bener pengen ya cari jalan yang sepi lah, jalan yang bukan jalan raya, bukan jalan umum, apalagi jalan perumahan. Kalau di jalan perumahan malah nggak tepat sama sekali, soalnya itu wilayah pemukiman kan. Kalau mau video-video versus motor ini versus motor ini, sebaiknya pakai jalan yang mungkin nggak dipakai oleh orang banyak, atau bukan jalan umum, atau bukan jalan raya seperti ini. Bahkan di jalan perumahan itu menurut saya malah nggak etis sama sekali. Soalnya sekarang motovlogger juga sepertinya banyak yang cap negatif kan. Oh, cuma hura-hura di jalan, cuma balap-balap liar di jalan, padahal sih nggak semuanya seperti itu. Oh, indahnya kalau ini Pantai Binangun mungkin, saya sendiri nggak tahu. Kalau balap menurut saya itu ya humanity sih, kemanusiaan aja. Soalnya tiap orang ketika pegang motor pasti pernah lah ngebut. Saya nggak bicara omong kosong, tapi ketika seseorang punya motor dengan power yang gede, itu pasti pengen merasakan ngebut. Tapi ya usahakan ketika ngebut itu cari jalan yang aman dan nggak ngebut terus. Dan kalau menurut saya video versus sendiri ya silakan sih buat video versus, tapi lakukan di jalan yang memang benar-benar aman. Mungkin kalau punya uang bisa murah. Mungkin kalau punya uang bisa menyewa sirkuit. Dan ya kalau bicara seperti ini sih kayak balap liar lah. Mungkin kalau balap liar masih agak mending sih, biasanya akan ada yang ngalangin jalan. Tapi saya nggak mengiyakan balap liar, enggak. Selain berbahaya bagi pengguna jalan, yang lain juga berbahaya bagi diri kita sendiri kan. Kita kan nggak pernah tahu sih kondisi jalan itu seperti apa. Bisa aja kan ini jalan ini dirasa mulus, tapi tiba-tiba ada lubang di depan, kita kan nggak pernah tahu. Jadi kalau mau buat video-video versus, ya saya nggak melarang, silahkan buat di jalan yang bener-bener aman, clear dari orang lain selain yang melakukan versus tadi atau yang nyuting. Kalau di jalan raya sekali-kali jangan pernah dilakukan, karena itu terlalu berbahaya untuk diri sendiri, bahkan terlalu berbahaya untuk orang lain. Dan kabarnya juga dari video tersebut itu kan pihak keluarga
nggak mengizinkan untuk video itu diputar atau dipublish di dunia maya. Jadi yang merasa mungkin mengupload video tersebut sebaiknya ya dihapus saja. Saya sendiri sih nggak tega lihatnya. Saya lihat videonya itu cuma pas sampai Honda CBR-nya nyelip Yamaha R25, kemudian di depannya Avanza, kemudian Yamaha R25-nya nabrak Toyota Avanza jebrak gitu. Itu sudah saya matikan karena saya nggak tega lihatnya, nggak tega. Itu kan bisa menimpa siapa saja sih. Dan kata teman saya yang pakai Honda CBR 250RR itu lolos dari hantaman Toyota Avanza, tapi kemudian menghantam APV kalau nggak salah dia bilang seperti itu. Lagian kan sudah jelas sih kalau Yamaha R25 versus Honda CBR 250RR, masalah top speed torsi saya kan merasakan sendiri, itu sudah beda banget. Oke lah, mungkin yang dipermasalahkan, wah kalau jokinya gini-gini. Alah, menurut saya sih kalau motornya sudah powerful, jokinya itu kita juga orang biasa kan, bukan pembalap. Beda lagi kalau mungkin jokinya pembalap kelas kakap gitu. Tapi kalau itu motor standar buatan pabrik, kemudian penggunanya juga orang standar seperti kita ini, saya rasa sih amit bu. Saya rasa sih kalau standar versus standar dengan joki standar, kalau sudah ada yang ngulas motor ini lebih kenceng dari ini dan itu objektif, ngapain diversusin lagi sih? Kalau mau riding ya usahakan aman untuk diri kita sendiri, aman untuk orang lain. Apalagi kita kan tahu kita ini pengguna jalan bersama dengan orang banyak. Dan kalau diibaratkan sih akhirnya ya sama lah kayak video balap liar atau drag liar, itu sama saja. Sama aja kan. Kalau dibilang ngetes nyali ya mungkin sih adrenalin terpacu, tapi ketika merugikan orang banyak, buat apa dilakukan kan? Dan kalau misalnya ikut balapan drag, misalnya ikut balapan yang resmi, panitia yang resmi aja kan kadang-kadang juga ya pakaiannya, gearnya nggak lengkap, ada yang pakai helm doang, kemudian pakai kaos, sandal jepit. Itu kan kadang-kadang kita lihat di event yang resmi, padahal mungkin dari pihak panitia sudah kalau ikut pakai baju balap, pakai peralatan balap gini. Tapi ya itu tadi, akhirnya kalau masalah tepos liro, hormat menghormati, akhirnya daripada truknya sepi diizinkan saja. Padahal kalau diikuti aturannya kan nggak mungkin kan kita melakukan drag bike tapi peralatan atau perlengkapan riding kita cuma gitu-gitu aja. Kadang-kadang kan kita memang seperti itu, menyalahkan kegiatannya, padahal yang salah itu orang yang melakukan. Kembali lagi ke balap, semuanya kan panitia itu kan pasti memberikan regulasi. Yang mungkin balap agak resmi aja seperti itu, apalagi kalau kita yang melakukan di jalan raya lagi. Ya untuk apa sih? Nggak ada perlunya kan. Woi, indahnya. Kalau lewat Pantura itu seperti ini, asik pemandangannya. Sebelahnya itu laut gitu, indah banget. Ingat-ingat kayak di JLS, jalur lintas selatan itu juga sama, pemandangannya juga bagus. Tapi kalau menurut saya sih pemandangannya kalau jalan gini di jalur lintas selatan lebih indah banget. Temen saya tadi mana ya, saya ditinggal aja. What? Kalau memang mau melakukan sesuatu, pikir baik-baik lah, pikir baik-baik. Tujuan kita melakukan sesuatu itu untuk apa sih? Hurra. Kalau tujuannya cuma karena senang-senang tapi kita mengabaikan hak pengguna jalan yang lain, ya hentikan sekarang juga. Karena kita memang ada di jalan raya milik orang banyak. Kalau memang kita mau melakukan sesuatu, pikir baik-baik lah. Tujuan kita melakukan sesuatu itu untuk apa sih? Kemudian kita melakukan sesuatu itu di mana sih? Apakah kita melakukan sesuatu itu mengganggu orang banyak atau tidak sih? Apakah kita melakukan sesuatu itu melanggar hak orang lain atau enggak sih?
Saya juga sama lah, saya pengguna jalan. Ada kalanya kan kita semua itu ketika di jalan raya gini, kemudian lihat jalan kosong, lihat motor kenceng, bawahnya itu kan mau khilaf melulu ya. Hurrah. Yang namanya khilaf ya sebentar lah, jangan terlalu lama. Kalau jalannya sudah nggak sepi lagi ya ngebutnya segera dihentikan. Kalau khilafnya kelamaan itu bukan khilaf, terlena, kesengajaan. Awo, wih, ayam bakar. Oke, tinggal satu tikungan lagi. Sepertinya di sini tempatnya. Ini kah? Oh, teman saya udah nunggu dari tadi kayak. Jadi ini jalan masuk ke pantai Karangjahenya. Tadi sebetulnya mau rehat di pantai Karangbinangun dulu, tapi sudah terlanjur bablas ke pantai Karangjahe gini. Pokoknya gitulah, kalau misalnya mau versus cari tempat yang paling aman. Dan tempat yang paling aman itu menurut saya ya sirkuit. Kalau nggak ada sirkuit ya jalan yang mungkin nggak ada tembusannya itu bisa dipakai. Pokoknya nggak ada orang selain kita, nggak membahayakan orang lain, itu nggak apa-apa lah. Mungkin kalau terpaksa nggak apa-apa lah. Kalau mau amannya, banyak kan majalah-majalah otomotif yang mengulas motor ini versus ini. Mereka kan sudah menggunakan data, kemudian menggunakan pembalap yang sudah mungkin sudah tersertifikat untuk melakukan tes semacam itu, kayak Young Machine misalnya. Itu kan ada sih videonya, Kawasaki Ninja versus Yamaha R25 seperti itu. Pantainya ini mana ya? Awo. Dua roda ambil lajur kiri. Lajurnya mana? Nggak ada garisnya gini loh. Oh, pantainya ini. Wow, serame ternyata. Kayak nang pantai Remen nih. Kayak nang pantai Remen. Mungkin pantainya kayak di pantai Remen Tuban lah. Ini juga baru pertama kali saya ke pantai Karangjahe Rembang. Oh, kalau di sini sepeda motor dilarang masuk. Kalau di pantai Remen sih motornya masih bisa masuk. Oke, terima kasih telah menyaksikan Rider Senja. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe. Dan sampai jumpa lagi di parkiran. Kan nggak dada ta?